semuanya, nama saya Maria Evita Mau, MPM 006, Prodi PPKN, kelas Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan yang ditempuh oleh Bapak Lodevicus Boman Suwadu, SPD, MPD. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS saya. Di sini, saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, dasar komposisi pemikiran kewarganegaraan. Yang kedua, kewarganegaraan menurut Plato dan Aristoteles. Yang ketiga, kewarganegaraan pada masa Romawi. Oke, langsung untuk yang pertama, komposisi dasar pemikiran kewarganegaraan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manusia adalah warga. Yang kedua, warga ada dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga, warga berada dalam tempat, waktu, dan aktivitas. Langsung kita pembahasan yang pertama, manusia adalah warga. Pada saat kapan manusia disebut warga? Manusia disebut warga pada saat dia lahir ke dunia ini. Dan setelah dia dewasa, atau ketika dia berumur 17 tahun, akan memiliki kartu petanda penduduk atau KTP, yang dimana dia akan disebut sebagai warga negara. Kita lanjut, manusia disebut warga, kita rujuk dalam 2 referensi. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, ahli filsuf Athena, dia mengatakan peristiwa keluarnya manusia dari gua. Yang kedua, Yuval Noah Harari dalam buku Homo Species menyebut ada 2 peristiwa manusia disebut warga, ketika ia keluar dari gua dan bertemu dengan manusia yang lainnya, atau melakukan mirip dengan dia. Baik Plato maupun Harari meyakini bahwa sejak pertama tentang warga pada 24.000 tahun yang lalu diimajinasikan berada atau tinggal dalam gua. Artinya, manusia belum mengerti tentang dunia luar atau realitas. Mereka hanya hidup dalam gua dan hanya melihat bayang-bayang dari apa yang melintas di depan gua. Manusia gua biasa dimengerti bahwa dia hidup dalam individualitasnya. Kita lanjut. Yang kedua, warga ada dalam peristiwa sejarah. Warga ada dalam peristiwa sejarah ini mengadakan warga ada dalam bantangan waktu, titik awal, proses, dan titik akhir. Titik awal adalah manusia yang berada dalam gua, manusia yang hidup dalam individualitasnya, manusia yang hidup dengan melihat bayang-bayang, bukan kenyataan sebenarnya. Titik awal ini bermula kurang lebih 24 tahun yang lalu, yaitu proses ini dimaksudnya warga memiliki gagasan dan tindakan dalam menjalani hidupnya. Gagasan itu bisa kita mengerti melalui keinginan manusia gua untuk keluar dari tempat tinggalnya. Keinginan itu berawal dari munculnya pikiran atau melihat kenyataan yang sebenarnya yang ada di luar gua. Gagasan itu muncul karena manusia gua bosan dan ingin melihat kondisi yang sebenarnya. Titik akhir dalam peristiwa sejarah ada 2 maknanya. 1, akhir dari hidup seseorang yang ditandai melalui kematian atau personal. Yang kedua, titik akhir ini artinya berakhirnya peradaban dengan konflik yang berkesudahan atau perang yang terus-menerus, atau dalam bahasa agama disebut kiamat, dan dalam bahasa ilmiah dikenal dengan istilah apocalypse atau komoda. Manusia warga dalam konteks sejarah tadi adalah dia yang berproses, dia yang bertindak, atau dia yang beraktus. Manusia dikatakan sebagai warga dalam realitas waktu sejarah bila dalam wahana tindakan. Yang ketiga, warga berada dalam tempat, waktu, dan aktivitas. Warga mengalami evolusi dalam mendapat ruang-ruang sejarah. Di awal, mereka tinggal di dalam gua dan beralih membentuk kampung atau setelah bertemu dengan manusia lainnya. Setelah terbentuk kampung, terjadi konflik dengan serangga dari kaum penjajahan awal atau kaum inspirasi, misalnya bangsa Persia di bawah pemimpinan Xerxes.
Warga akan sah menjadi warga polis bila melalui proses-proses yang telah ditentukan oleh raja atau penguasa. Misalnya, di Athena seorang disebut warga bila sudah menjalani pendidikan yang disebut pendia atau yang tujuannya membentuk warga agar terdidik baik olah pikiran maupun olahraga atau disebut dengan koloskautos. Warga di polis Sparta, seorang disebut warga apabila sudah menjalani agoge atau pendidikan militer dengan tujuan untuk mampu menjaga diri dan menjaga negara. Seseorang pada polis Sparta akan disebut sebagai warga apabila ia laki-laki dewasa dan seseorang sanggup membela dirinya dan membela negaranya dengan kemampuan berperang, punya kemampuan menggunakan tombak dan pedang. Yang terakhir, kemampuan anak-anak tidak dianggap sebagai warga, apalagi budak, karena tidak mempunyai kemampuan perang. Oke, selanjutnya membahas topik tentang kewargaan menurut Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, membayangkan kelas pejuang yang mirip dengan konsep Sparta, di mana orang-orang ini tidak terlibat dalam pertanian, bisnis, atau kerajinan. Tetapi, tugas utama mereka adalah bersiap untuk perang, melatih berolahraga, terus-menerus seperti praktik Sparta. Komunitas ideal Plato adalah salah satu warga yang menyimpan makanan bersama untuk membangun ikatan bersama. Status kewargaan dalam pandangan ideal Plato diwarisi ada 4 kelas terpisah. Ada hukuman karena gagal memberikan suara. Bagian penting dari kewargaan adalah mematuhi hukum dan menjadi tunduk pada sistem sosial dan politik dan memiliki pengadilan dari internal. Lanjut, menurut Aristoteles, kewargaan melalui satu generasi setelah Plato dan perbedaan dengan gurunya. Aristoteles tidak menyukai pendekatan berseritas konsep Sparta. Dia merasa sistem alokasi tanah Sparta serta makanan kaum muda mengarah ke dunia mana kaya dan miskin. Terpolarisasi, dia mengendali perbedaan pola kewarganegaraan berdasarkan usia. Yang muda adalah warga negara atau terbelakang, sedangkan orang tua adalah warga negara yang diawasi. Dan dia mencatat bahwa sulit untuk mengklasifikasi status kewarganegaraan. Beberapa orang seperti warga asing yang masih memiliki akses ke pengadilan atau warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya. Namun, konsep kewargaan negaraan Aristoteles adalah bahwa itu adalah peran yang dijamin secara hukum dalam menciptakan dan menjalankan pemerintah. Ini mencerminkan pembagian kerja yang dia yakini sebagai hal yang baik. Kewarganegaraan dalam pandangan adalah peran pemerintah dalam masyarakat dengan warga negara yang menguasai dan warga negara pada saat yang sama tidak mungkin ada penghalang permanen antara penguasa dan yang dikuasai. Menurut konsepsi Aristoteles, dan jika ada penghalang seperti itu, kewargaan tidak mungkin ada. Pengertian Aristoteles tentang kewarganegaraan bergantung pada pemisahannya yang ketat antara publik dan privat, polis dan eikos, orang dan tindakan yang dari beda-beda yang memungkinkan orang untuk berinteraksi secara politik dan sederajat. Untuk menjadi manusia yang sejati, seorang harus menjadi warga negara yang aktif dan komunitas. Kita lanjut ke konsep topik yang berikutnya, konsep kewarganegaraan pada masa Romawi. Kewargaan Romawi berbeda dari Yunani. Walaupun mereka mirip, tetapi perbedaan secara substansi
Kofri Hawking berpendapat bahwa ide-ide Yunani tentang kewarganegaraan di negara kota seperti prinsip kesetaraan di bawah hukum, partisipasi sipil dalam pemerintahan, dan gagasan bahwa tidak ada warga negara yang boleh memiliki terlalu banyak kekuasaan untuk waktu yang terlalu lama, dibawa ke dunia Romawi, tapi tidak seperti negara atau kota Yunani yang memperbudak orang-orang yang ditangkap setelah perang. Roma menawarkan persyaratan yang relatif murah hati kepada tawanannya, termasuk kesepakatan bagi tawanan untuk memiliki kategori kedua kewarganegaraan Romawi. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan tidak dapat memberikan suara di majelis Romawi, tetapi memiliki perlindungan hukum penuh dan dapat membuat kontrak ekonomi dan dapat menikahi warga negara Romawi. Mereka berbaur bersama dengan orang Romawi dalam budaya yang kadang-kadang digambarkan sebagai Romanitas, upacara, pembimbingan umum, permainan, dan budaya, membantu menyatukan beragam kelompok di dalam kewarganegaraan. Satu pandangan adalah bahwa pengertian kewarganegaraan Yunani adalah spesifikasi dari dunia beda, mana warga ada dasarnya bertindak atas warga negara lain. Hal-hal materi tinggalkan kembali ke dunia domestik pribadi ekos. Tetapi stabilitas Romawi lebih memperhitungkan bahwa warga negara dapat bertindak atas hal materi serta warga negara lainnya, dalam arti membeli atau menjual protein, kepemilikan hak milik barang. Oleh karena itu, seringkali dijumpai warga negara lain atas dasar perdagangan, yang seringkali membutuhkan realisasi. Ini memperkenalkan tingkat kompleksitas baru mengenai konsep kewarganegaraan. Pocok menjelaskan, orang itu didefinisikan dan dibekali melalui tindakan pada hal-hal dalam perjalanan waktu. Istilah properti menjadi berarti, pertama, karakteristik dan menentukan manusia atau makhluk lain. Kedua, hubungan yang dimiliki seseorang dengan sesuatu. Dan ketiga, benda yang didefinisikan sebagai milik seseorang. Dari topik kewargaan Romawi, kewargaan Romawi, ada juga masalah kelas sosial dalam kewargaan Romawi. Penyimpangan lebih jauh dari model Yunani adalah bahwa pemerintahan Romawi mengadu kepentingan bangsawan kelas atas melawan kelompok pekerjaan tingkat bawah yang dikenal sebagai kelas kampungan. Dalam pengaturan yang dinamis, kadang-kadang digambarkan sebagai tarikan perang yang tajam antara martabat orang besar dan kebebasan orang kecil. Melalui tindakan ketidakpuasan bekerja, para pengancam akan mendirikan kota, seringkali ke Roma, dan melalui negosiasi sekitar 494 sebelum Masehi. Kita lanjut, di kewargaan Romawi ada juga hubungan negara dalam hukum. Pocok menjelaskan bahwa warga negara kemudian dipahami sebagai orang yang bebas bertindak berdasarkan hukum, meminta dan mengharapkan perlindungan hukum. Warga negara dari komunitas hukum ini dan itu, kedudukan hukum dalam komunitas itu. Contohnya adalah Status Paulus yang menuntut perlakuan yang adil setelah penangkapannya dan mengaku sebagai warga negara Romawi. Banyak pemikir, termasuk Pocok, menyatakan bahwa konsepsi Romawi tentang kewarganegaraan memiliki harta benda, kekebalan, harapan. Kewarganegaraan memiliki karakter. Kewarganegaraan berarti memiliki hak untuk memiliki harta benda, kekebalan, harapan yang tersedia dalam berbagai jenis dan derajat, tersedia atau tidak tersedia untuk banyak jenis orang karena berbagai alasan. Warga negara bisa menuntut dan digugat di pengadilan tertentu.
Dan hukum itu tersendiri adalah semacam ikatan yang menyatukan orang dalam artian sebagai hasil dari keputusan majelis dan masa lalu. Sehingga kewarganegaraan diartikan sebagai keanggotaan dalam komunitas hukum bersama atau hukum umum. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.